Ini yang foto Halo, yang kiri atas. udah ada yang masuk nih. Udah ada. Halo, Hafiz Halo, Judin Bu Fikri. Seros. Halo, Bu Seros. Nih. Halo semuanya. Halo, ini Fikri ya? Judin. Halo, Yasmin. Lagi nih. Force. Halo Yasmin, siapa lagi? Halo, Kang. Kita sapa-sapa dulu lah ya. Sebelum jam 16.10 ya. Iya. Halo, ada Tiara juga dari Servus. Mana? Halo, Tiara. Halo Halo, Tiara, Tiara. kamu stable ya? Ya, Kang. Coba kamu on cam dong. Hayu tuh pada on cam Ya semua. mau Ayo, nanti on cam. sinyalnya jelek, malah keluar tar dari Zoom-nya. Oh gitu. Kamu sebelumnya ikut UKM nggak? Unif, Kang. UKM Unif? Ya, UKM apa? UKM apa tuh? PEC. Wah, mantap. PCT naon sih? Orang nggak tahu. Orkes 4. Itu yang padus-padus. Lain padus, orkes. Oh, PSM. Padus. SM, beda lagi. Ini mah yang main alat musik. Tah, tahu nggak? Ada orkes 4. Aduh, nggak tahu, euy. Ih, parah. Siapa yang lainnya dong, Kang? Yang lainnya siapa nih? Yang di layar ya. Bu Seros. Aduh, sih. Hadi. Halo. Halo Kang. Halo Kang Hadi. Halo, Hadi. Halo Kang. Mau lagi di mana? Suara kamu kecil banget. Di rumah. Ini emang lagi lep-lepan Oh, di mana gitu rumahnya? di Cimahi. Apa? Cimahi Kang. Oh, Cimahi. Sama deket sama Dina. juga. Oh, ada yang di Cimahi. Iya Kang. Cimahi. Akang cari di Cimahi. Aku Cimahi Oh, Di mananya, Cek? di Jalan Lurah. Aku di Kerkop, Oh, mayan. Lewi Gajah. Sana ya, Bang Atudin nanti kalau ke stable. Tadi Ini Mas ada Halimah juga ya. Halo, cek sound. Iya, Kang. Nah, terus ada Yasmin. Ada Syarifah juga. Lumayan ya. Udah ada beberapa. Kita udah jam 16.10 nih. Gimana kita mulai aja? Ya, boleh, Hayu. Udah pada Ya, datang semua? operator. Ya, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, sebelumnya saya Aji Nusa Bakti dari Pajajaran Equine Unit. Makasih buat kawan-kawan Bu Seros maupun Servus yang sudah memilih untuk masuk di room Pajajaran Equine Unit ini. Kita udah menyiapkan beberapa hal yang menarik untuk kita bahas ya. Untuk itu selanjutnya akan ada pemaparan sedikit terlebih dahulu dari Kang Dapul dan juga dari Ce Nadila nantinya. Baik, kita langsung aja mungkin ya ke pemaparan dahulu. Kepada Kang Dapul ataupun Ce Nadila, saya persilahkan. Makasih, Kang Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau memaparkan tentang Pajajaran Equine Unit. Ke slide selanjutnya dong.
Sebelumnya aku mau nanya dong, ada yang tahu nggak kandang equine itu di mana? Di daerah mana tuh? Mungkin belum pada tahu. Betul, Karena kan bagus. nih, kayaknya Nadila. Kandang equine itu di itu ya di Kebon Muncang. Kalau belum tahu, Kebon Muncang itu di apa sih di ke paun ke atasnya gitu. Jadi sejarah equine itu yang pertama berdiri sejak 29 Juni 2013 pada pukul 9.48 waktu Indonesia Barat yang bertepatan di Amphitheater Gedung 3. Equine ini bermula dari pemikiran Kang Widiono dan Kang Mitra Tambunan. Nah, equine ini memegang 3 pilar, yaitu olahraga, budidaya, dan budaya. Equine ini mempunyai visi menjadi unit kegiatan mahasiswa yang bergerak dalam pengembangan ternak kuda di Indonesia yang kompeten dan terarah. Dan Equine juga mempunyai misi yang pertama sebagai wadah bagi mahasiswa pecinta kuda untuk memperdalam ilmu ternak kuda. Yang kedua, membentuk insan peternakan yang berkompeten dan mampu berkontribusi dalam mengembangkan ternak kuda di Indonesia. Yang ketiga, menggali dan mengenalkan potensi kuda sebagai ternak yang memiliki nilai ekonomis. Yang keempat, ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan pengembangan ternak kuda di Indonesia. UKM Equine juga adalah UKM pertama di seluruh universitas di Indonesia yang mengkaji studi ternak kuda. Selanjutnya dong. Iya, oke. Sekarang perkenalkan, saya Dava, Ketua Umum ya, Ketua Umum Pajajaran Equine Unit 2021. Di sini ada program kerja unggulan nih yang mungkin nanti 1 tahun ini bakal dikerjakan oleh UKM Equine. Yang pertama ada Equine Champion, di mana Equine Champion itu adalah program kerja yang memfasilitasi untuk mahasiswa itu berprestasi di bidang baik itu akademik maupun non akademik gitu. Di akademiknya apa sih? Di akademiknya itu mungkin kita akan mengarahkan untuk berprestasi di bidang kajian atau mungkin di bidang keilmuan, karya tulis dan lain sebagainya gitu yang berhubungan dengan akademik. Dan untuk non akademiknya mungkin saat ini karena kita berkecimpung di komoditas kuda, kita masih fokusnya untuk non akademik itu di bidang olahraga. Jadi contohnya equestrian gitu, atau mungkin di horseback, archery atau mungkin show jumping, dan nanti mungkin ke depannya juga kita pengennya sih ada ke tingkat yang lain ya. Kemarin kan kita ada beberapa yang di tingkat antar kota, terus kita juga mulai merambah ke tingkat daerah dan harapannya mungkin bisa lebih luas ke tingkat nasional dan lain sebagainya. Kemudian untuk kedua ada stable upgrading, ya, di mana seperti yang kita tahu kan tadi juga dijelaskan, kita kan masih sangat baru di UKM keprofesian ini, kita mungkin di salah satu UKM yang paling baru gitu, yang paling muda lah, belum belum 10 tahun usia kita, jadi masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki gitu dari segi sekretariat, baik itu kandang maupun fasilitas-fasilitas yang ada di UKM kita gitu. Maka dari itu stable upgrading ini tujuannya adalah untuk meremajakan gitu ya kondisi dari stable maupun sekretariat agar nanti kita bisa nyaman nih belajar di Equine, kita bisa lebih banyak berkreasi di sana gitu, lebih banyak berinovasi juga di sana. Yang kemudian ada webinar. Nah, webinar ini ada webinar yang fokusnya kepada keilmuan ya, contoh kesehatan kuda, terus kepada olahraganya juga, dan webinar-webinar yang lain. Ada juga webinar utamanya adalah webinar pengabdian pada masyarakat, yang di mana kita pengen banget nih ngangkat isu
Kuda Renggong gitu, Kuda Renggong yang ada di Sumedang gitu. Karena kan kita, alma mater kita asalnya dari Sumedang gitu. Tugas kita sebagai mahasiswa adalah mengabdi pada masyarakat, ya yang bisa kita lakukan adalah dengan mengadakan webinar ini. Tujuannya apa sih? Ya di masa pandemi ini, hal-hal yang berbau-bau seni, kreativitas, dan pariwisata budaya itu benar-benar lagi jatuh banget gitu. Sekarang ini kan lagi dalam masa pemulihan gitu ya, lagi dalam masa pemulihan ekonomi dalam bidang pariwisata, maka kita pengen coba nih angkat webinar ini. Ya mungkin nanti kalau yang pariwisata ini kerjasamanya mungkin dengan salah satunya sih target kita ya, dengan Kementerian Pariwisata dan juga dengan pemerintah Kabupaten Sumedang dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gitu. Doakan aja mudah-mudahan goal ya untuk yang webinar pengabdian masyarakat itu. Kemudian ada diplomasi kuda. Nah, diplomasi kuda ini juga salah satu ya bisa dibilang proker besar kita gitu, di mana kita ingin ada kerjasama dengan pihak-pihak instansi-instansi yang juga bergelut di bidang perkudaan. Salah satunya mungkin yang kita kenal gitu ya di bidang olahraga itu ada Pordasi gitu, Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia. Nah, Pordasi ini kan bisa dibilang salah satu organisasi yang cukup besar gitu ya, yang menaungi olahraga berkuda gitu. Itu mungkin yang akan kita fokus dulu ke sana gitu, olahraganya. Nah, dalam hal apa? Nah, nanti mungkin ke depannya akan ada rencana kita menjadi volunteer gitu ya untuk acara event yang diadakan Pordasi yang kerjasama dengan Federasi Berkuda Internasional gitu ya, Federation Equestrian Internasional, di mana nanti akan ada eventnya di Indonesia gitu rencananya. Kalau kita sudah catat tanggal, itu tanggalnya sekitar tanggal 22 sampai 28 Agustus eventnya itu. Nah, kita berharap Equine bisa ikut kerjasama di situ. Tujuannya untuk apa sih? Ya, untuk kita memperkaya informasi yang pertama, terus juga kita bisa menjalin relasi dengan mereka. Jadi ke depannya, kalau ada kegiatan-kegiatan yang diadakan Pordasi, kita bisa ikut serta gitu untuk memperkaya wawasan kita di bidang perkudaan. Gitu. Boleh diteruskan berikutnya. Oke, balik lagi ke Nadila. Halo, Nadila. Oke, slide berikutnya. Itu mah Kang Dapul. Oh iya, sorry. Ya ini yang kemudian ada partnership ya untuk Equine. Partnership di Pajajaran Equine Unit kita selama 7 tahun, ini udah tahun ke-7 ya. Udah tahun ke-7 berdiri. Alhamdulillah kita udah ada kerjasama dengan beberapa ada tempat atau stable gitu ya, bisa disebutnya stable kuda, dan juga ada juga di sini dari organisasi itu sendiri. Yang pertama ada dari Pordasi gitu ya. Alhamdulillah di tahun ini kita sudah tergabung gitu, sudah terdaftar di Pordasi Jawa Barat gitu kan. Kemudian ada Pusenkaf. Nah, ini Pusat Kesenjataan Kavaleri, di mana di Pusenkaf ini kerjasamanya adalah adanya program internal riding school, di mana anggota Pajajaran Equine Unit akan belajar menunggang kuda gitu ya, yang di tempatnya itu ada di Pusenkaf gitu, dengan kerjasama itu sendiri gitu, yang sudah terjalin. Kemudian ada kavaleri ya, atau Denkavkut. Mungkin kalau teman-teman yang tinggal di daerah Lembang atau Parongpong atau mungkin yang pernah ke sana pasti tahulah Denkavkut gitu, karena posisinya itu dia ada banget di seberang jalan utama itu ya, Denkavkut itu. Nah, Denkavkut ini kerjasamanya dalam bidang apa? Pertama kita magang di sana, pernah juga. Kemudian Denkavkut ini juga bisa dibilang tempat untuk mengukuhkan anggota gitu. Jadi misalkan nanti kalau kalian tertarik masuk Equine, mendaftar di Equine, kalian jadi calon anggota Equine, kan akan melewati diklat dan lain sebagainya, barulah nanti akan dikukuhkan gitu. Nah, biasanya dikukuhkannya itu di kavaleri ini, di Denkavkut ini, itu udah dimulai dari anggota 3. Anggota 3 itu angkatan 2015 gitu. 2015
2016, 2017, 2018 dan ya mungkin yang tahun lalu itu nggak sempat dikukuhkan di sana karena ya pandemi, jadi kita belum dapat izin untuk adanya melaksanakan kegiatan pengukuhan gitu. Nah, kemudian di sini ada Darussunnah. Darussunnah ini baru banget kerjasamanya dijalin kemarin ya, baru banget kita udah jalin karena kita sebelumnya juga mengikuti eventnya itu tanggal 13 dan 14 Maret kita mengirimkan atlet dari Unpad itu kan untuk mewakili dari cabang horseback archery di tingkat nasional. Nah, kerjasamanya dengan Darussunnah untuk penyediaan sarana dan prasarana latihan dari atlet gitu. Dan yang terakhir ada Equator Stable. Equator Stable juga lokasinya ada di Lembang ya, ada di Lembang. Nah, ini kerjasamanya dalam bentuk apa? Yang pertama dalam acara kegiatan coaching klinik ya, coaching klinik. Dari sini ada manajernya ya, Kang Andri itu sebagai pemateri waktu itu. Kemudian juga beliau di Ekuator juga ada magang ya, ada magang itu dari calon anggota, magang calon anggota juga mengadakan magang di sana. Ya, begitu. Diharapkan partnership ini bisa terus bertambah ya teman-teman gitu. Karena kalau di bidang perkudaan itu kayaknya kerjasama seperti ini tuh pasti terjadi gitu. Kalau bedanya gitu, ini agak sedikit bingung. Kalau di bidang-bidang lain, kalau bidang sapi atau bidang ayam, itu mungkin dari satu peternakan dengan peternakan lain itu menjadi kompetitor gitu. Tapi kalau di sini, di bidang perkudaan, satu stable dan stable lain itu justru malah menjalin kolaborasi gitu, malah menjalin kerjasama gitu. Nah itu bedanya gitu. Mungkin teman-teman juga nanti harus paham gitu ya, kalau di sapi, ayam, gitu, atau domba gitu, mungkin persaingan gitu yang timbul dari satu tempat dan tempat lain, itu timbulnya kompetisi, persaingan bisnis, segala macam. Tapi kalau di kuda itu biasanya ya kayak gitu, kolaborasi gitu, bikin acara bareng, dan lain sebagainya gitu. Lanjut lagi. Oke. Nah ini Nadila ya sekarang ya. Ya, Kak. Ya, mangga ya Nadila. Ini ada beberapa dokumentasi kegiatan Equine ya. Ada magang, ada riding house, ada itu apa sih? Ada kompetisi yang Apa tuh? itu ada kegiatan lomba yang kemarin baru aja diikutin juga. Selanjutnya sih. Nah, Poi juga punya Nadila, halo. Mic-nya di mute itu. Oh iya, Kang. Tuh, mute lagi. Equine ini mempunyai prestasi yaitu juara berkuda Equine Pro CC Cup 2017. Nah, di perlombaan ini Equine meraih peringkat keempat. Selanjutnya sih. Oh ya, kemudian di sini ada prospek kerja dari bidang perkudaan ya. Di bidang perkudaan ini banyak banget prospek kerjanya gitu ya. Nggak beda jauh lah dengan komoditas lain. Gitu. Di sini ada horse breeder, ya kan kalau di sapi juga ada breeder. Kemudian ada farm owner, ya di mana jadi bisa dibilang dia pemilik apa ya, pemilik stable gitu, pemilik stable atau pemilik tempat wisata kuda gitu. Kemudian di sini ada horse farm manager, ya jadi kayak manager di stable gitu yang dimana dia mengelola peternakan kuda ya. Mungkin kita bisa sebutnya stable. Kemudian ada konsultan. Nah, konsultan ini bisa dibilang dia menjadi konsultan untuk pembuatan struktur gitu, kandang gitu ya, kondisi kandang, luasnya, bahan-bahannya, dan lain sebagainya itu dari konsultan. Ya, terus ada riding stable owner. Nah, ini juga dia sebagai rider, dia juga sebagai owner gitu. Jadi ada biasanya
di perkudaan itu dia jadi rider juga, dia juga punya stable juga. Ini itu juga ada. Kemudian ada horse trainer. Nah, horse trainer ini bisa dibilang pekerjaan yang paling paling asik gitu, horse trainer itu. Horse trainer itu kerjanya adalah dia ngelatih kuda-kuda yang kondisinya masih muda gitu ya, kuda-kuda muda untuk nantinya dijadikan sebagai kuda-kuda dalam bidang tertentu gitu. Misalkan kuda untuk equestrian atau kuda untuk pacu atau kuda untuk dressage dan lain sebagainya. Nah, ini dari horse trainer gitu. Kalau teman-teman searching aja lah di Google, horse trainer itu gajinya gede juga gitu, bahkan ngalahin gaji manajer di Indonesia gitu. Saya pengen banget nih jadi horse trainer. Saya lihat gaji horse trainer Amerika itu $30.000 US, $30.000 US per bulan kalau nggak salah horse trainer itu. Karena kan di sana bayarannya per minggu ya. Nah, per minggunya itu kalau nggak salah 5.000 apa $7.000 gitu per minggu. Gajinya segitu horse trainer itu. Kemudian ada riding instructor. Nah, riding instructor ini bisa dibilang pelatih rider gitu. Entah itu ridernya rider pacu, rider dressage gitu. Dia ada riding instructor. Massage terapis. Nah, di kuda ini kalau di negara-negara Eropa, Australia gitu, dia ada massage terapis untuk kuda gitu. Karena kuda di sana itu biasanya tiap habis event atau habis perlombaan, habis pacu, habis lomba-lomba, biasanya kan pegel-pegel gitu ya badan-badannya gitu. Nah, ada massage terapisnya gitu di sana. Untuk apa sih? Supaya nih kondisi kudanya bisa pulih lagi, lebih cepat dan nantinya bisa dilombakan lagi gitu, diikutsertakan lagi gitu kudanya. Kalau di luar negeri itu seperti itu. Jadi kuda itu udah kayak orang gitu ya. Dia benar-benar diperlakukan karena dia juga kan bisa dibilang kalau pacu nih penentu kemenangannya kudanya gitu. Kalau kudanya sakit, nggak prima ya kalah gitu perlombaan. Nah, itu massage terapis ya. Kemudian ada equine product sales. Nah, ini juga kita bisa menjual barang-barang yang berkaitan dengan kuda gitu di sini. Entah itu kudanya sendiri gitu kan atau kita jual anak kuda atau lain fasilitas-fasilitasnya ya kan, menjual hal-hal yang berkaitan dengan kuda. Terus di sini ada feed sales, penjualan pakan juga ya seperti halnya sapi juga kan, sapi, ayam ada yang untuk dagang pakannya. Nah, di kuda juga ada ya yang menjual pakan kuda gitu. Nah, bisa jadi tukang jualan pakan kuda lah gitu. Nah, ini feed sales gitu. Kemudian ada equine accessory shop. Nah, equine accessory shop tuh biasanya kan dia yang menjual merchandise kuda gitu, saddle atau alat penunggang, alat latihan, baju latihan, helm latihan. Itu bisa jadi jualan itu juga karena di sini masih jarang banget nih orang yang ngejual-jualin aksesoris seperti itu gitu. Itu untuk prospek kerjanya dan lain-lain gitu. Entah itu yang lain-lain tuh bisa buka usaha agrowisata atau dan lain sebagainya ya, agrowisata, tempat wisata gitu yang berkaitan dengan kuda itu juga bisa dijadikan prospek kerja di kuda ini. Gitu. Ada slide selanjutnya nggak? Oke, baik. Terima kasih Kang Dapul dan juga Cina Dila. Baik, kita ke slide selanjutnya. Punten operator. Nah, selanjutnya kita punya TTS ya. Ini clue-nya di sini sudah disebutkan. Ada kegiatan membersihkan kuda. Silakan teman-teman Buseros maupun Serpus boleh menjawab ya, siapa cepat dia dapat, yang paling cepat itu pemenangnya. Nah, terus kita juga punya aturan nih di sini. Untuk menjawab clue TTS ini, kawan-kawan di sini semua diharapkan langsung menjawab dengan cara ditulis gitu ya, tulis tangan di kertas apapun itu. Nanti tinggal on cam dan tunjukkan ke kita gitu jawabannya. Oke? Sambil kita menunggu itu ya, tadi pembahasannya menarik banget ya tadi dari Kang Dapul juga Cen Nadila. Jadi memang dari Pajajaran Equine Unit ini kegiatannya cukup banyak ya. Kita tadi disebutkan ada magang, terus kita ada
kegiatan equine berbagi, ada kegiatan lomba juga, kompetisi berkuda, maupun yang terbaru itu kita kemarin ikut kompetisi horseback archery ya Kang ya. Itu kegiatan di mana memanah sambil berkuda gitu. Terus ada partnership juga ya, tadi disebutkan kita udah cukup lumayan lah meluas sekarang ya. Partnership kita yang terbaru itu kita udah bergabung dengan Pordasi. Begitu. Boleh silakan kalau sudah ada jawabannya, boleh ditunjukkan ke kita. Halo? Bu Serosnya ada yang mau ditanyain dulu gak? Kepo apa gitu tentang di Equine? Tadi habis presentasi, bisa ada yang mau dikepoin lagi? Ya, ada yang mau ditanyakan gak nih dari Bu Seros Kang dan Ce, Servus? aku mau izin jawab dulu, tapi nggak tahu benar apa enggaknya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Bentar ya. Aduh, gimana cara muternya nih? Gini, bukan. Ya, bukan sih, Oke. udah. Hampir ya, hampir benar. Oh ya, tadi saya kelupaan ya, mohon maaf. Jadi di sini saya membawa acara bersama Ce Din ya. Mohon maaf, boleh saya hai dulu Ce Din? Halo, kenalin aku Din. Di sini double aku jadi sinegama juga. Terus ada Kang Ece yang lainnya juga di sini ya. Ada Ce Anissa. Halo, saya hai dulu. Ce Anis Aulia maksudnya. Iya Kang, maaf, bukan Anissa. Aul. Ya, Aul. Terus ada Kang Ihsan juga. Halo Kang Ihsan. Halo, Seros dan Servus. Ayo atau on cam dulu, on cam. Ya, ayo pada on cam. Ada operator kita juga ya, ada Cesipa. Halo semuanya buat Bu Ceros dan Servus. Mungkin kita sambil nunggu jawaban yang lain, kita nonton video dulu kali ya. Boleh. Oke, kita nonton video dulu ya. Kepada operator, boleh? Kita play videonya.
Oke, makasih Cesiva. Iya. Kita balik lagi nih. Oh, terakhir kita sambil kenalan nih ya sama kuda kita. Di sini ada Foal. Halo, say hi Foal. Ya, halo di sini Vol. Ada apa nih Kang Aji nih hari ini? Kok bisa rame-rame gini, Queen? Ya, jadi sekarang kita ada UKM Fair, Kang. Oh gitu. Ayo, Iya. siapa aja yang mau kenalan? Yo, siapa nih yang mau kenalan? Yo, nggak apa-apa sambil makan juga. Bisa kok saya. Buat adik-adik Bu Seros, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, ada yang mau menjawab clue TTS tadi, dan juga ada yang mau interaksi sama Vol, dipersilakan ya, boleh banget. Yang Bu Seros pada on cam dong. Ya, teman-teman semua. Ini kebetulan banget saya lagi di kandang ya. Ini bareng sama Vol, kuda kita tercinta ya. Kebetulan banget tadi hujan, soalnya aduh jadi nggak bisa dibawa nunggang, licin jalannya. Jadi kita sambil makan dulu aja ya, Volnya. Teman-teman kan belum pada ke kandang nih. Harusnya kalau kalian udah pada ke kandang, kalian udah bisa cobain nunggang satu-satu nih. Yuk, coba yuk. Ditembak-tembak aja Kang Aji. Suruh pada nanya. Ya, kita tembak aja deh ya. Kang, aku mau coba jawab lagi, boleh nggak? Oh, boleh. Ini benar nggak? Iya, benar. Siapa ini teh? Yang Halimah, Kang. Oke, Halimah. Iya, benar ya. Jadi jawabannya grooming. Oke, kegiatan membersihkan kuda itu namanya grooming. Halimah langsung Halimah mantap. Mantap. Kang Ansor kira-kira bisa dipraktekin nggak ya grooming itu kayak gimana? Ya, intinya. Ya, coba dong contohin Kang Ansor. Nah, ini kan Vol, tuh saya mau mandi dulu nih. Ini namanya metodicum ya. Kalian kalau kalau sempat lihat, sapi pun biasanya suka pakai ini juga nih. Ada yang suka pakai, ada enggak juga memang. Jadi dia semacam pakai besi gitu kan. Ini alat grooming, metal curicum. Biasanya dipakai buat membersihkan debu-debu yang ada di sipolnya. Terus juga termasuk rambut rontok. Nah, ini tuh ya istilahnya kalau grooming itu dilakukan biasanya setiap saat ataupun setiap hari gitu harus ada biasanya. Paling bagusnya 2 kali sih dalam sehari, tapi sekali juga bisa. Di sini. Oke, makasih Kang Ansor. Ada lagi yang mau nanya atau menjawab? Menjawab kan udah kejawab ya. Siapa tadi yang? Jadi gimana nih kita tembak aja gitu? Ya, boleh. Coba sama Cedin aja deh pilihin. Coba deh Hadi. Iya, boleh, Cuk. Iya, coba. Mau nanya apa nih ke saya nih, ke Vol nih? Ini paling Kang, kalau buat pakannya sehari itu habis berapa kilo kalau buat kuda? Dan pakannya apa aja gitu? Kalau saya sendiri, maksudnya Vol sendiri itu makannya tuh kurang lebih sekitar 7 kilo ya. 7 kilo dalam sehari. Karena bukan kebetulan, memang dia kudanya kuda warm blood ya. Jadi bisa dibilang kuda impor. Nah, bukan kuda lokal karena dia strain-nya beda ataupun bangsanya beda, jadi dia perlu nutrisi lebih gitu ya daripada kuda-kuda lokal lainnya. Dan tentu saja porsinya juga pasti lebih banyak. Nggak ditanya sekalian pakannya apa? Ya Kang, tadi pakannya apa aja, terus untuk jam makannya jam berapa aja gitu. Oke, dijawab sama pawangnya dong, tuh si Kang Dapul. Kang Dapul gimana Kang Dapul? Ini saya di sini di sini sambil makan rumput. Ya, masa saya juga. Ya untuk pakan sendiri udah tuh kan dia
saya bilang monogastrik ya, monogastrik. Jadi mungkin rumput itu sebagai tambahan, tapi kita pakan utamanya adalah pelet dan juga dedak gitu. Nah, pelet ini isi kandungannya apa sih? Kedengeran nggak sih? Sorry, kedengeran ya? Kedengeran Kang, Nah, kedengeran. pelet ini isi kandungannya apa sih? Pelet itu kalau di jurnal-jurnal mungkin teman-teman bisa baca gitu ya, ada grain, ada wheat. Nah, grain itu kayak apa sih? Grain itu bisa dibilang kayak gandum gitu ya. Gandum, kalau wheat itu seperti misalnya jagung gitu. Nah, jadi kuda itu sebenarnya basically dia makannya itu adalah biji-bijian gitu, biji-bijian. Nah, agar sebenarnya lebih mudah dicerna gitu oleh kuda itu gitu. Tadi benar kalau untuk pemberian itu pagi itu sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi, kemudian untuk siang itu sekitar jam 12, dan jam sorenya itu sekitar jam 4 atau jam 5 sore gitu paling telat. Nah, itu pemberiannya. Untuk pemberian itu bisa pengukurannya dari intensitas kerja ya. Pertama, dia kudanya digunakan untuk apa. Jadi pemberiannya itu rasionya itu sekitar 1,5 sampai 2% bergantung pada ini kuda ini kerjanya untuk apa gitu. Apakah dia kuda aktif atau enggak, untuk pacu kah, untuk apakah. Itu nanti konsumsinya beda-beda gitu. Begitu Kang Hadi. Begitu Kang Hadi jawabannya. Atur nuhun Kang Ansor, atur nuhun Kang Dapul. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Viola ya, ngechat ke saya. Gini pertanyaannya, katanya kalau mau join PE itu harus sebelumnya pernah pelihara kuda juga enggak? Begitu pertanyaannya. Gimana tuh? Kalau join PEMA udah nggak harus punya kuda tuh. Kalau gitu mah, kalau harus punya kuda mah orang-orang Tanjung Sari sini banyak yang masuk PE kalau kayak gitu mah. Soalnya di sini banyak kuda. Kalau ini kan kita mahasiswa nggak semua punya kuda malah kan ya. Jadi yang penting mah ada kemauan, ada semangat, harus pasti bisa masuk PE. Ya begitu ya Viola. Jadi kita tuh open banget buat siapapun yang mau masuk. Yang penting kita memang niat benar-benar masuk aja gitu. Kita orang-orangnya asik semua, juga kita serius tapi santai gitu. Bener gak? Ya, yang paling penting harus sayang sama Paul. Ya, harus sayang sama Paul. Iya, benar. Ada yang mau ditanya lagi mana sih Viola? Nih, Paul tuh kalau di ulus-ulus dia udah santai dia kan. Kalau sapi mah mungkin kan banyak menolaknya ya. Banyak keunikan dari kuda itu dibandingkan ternak-ternak lain yang nggak bisa kalian dapatkan di ilmu kuliah maupun dimanapun. Jadi sangat kuda tuh kompleks karena dia pakai perasaan gitu dalam pemeliharaannya. Kalau kalian marah ataupun kalau kalian senang, dia tuh pasti meresponnya dengan hal yang sama gitu dengan kalian respon ke dianya. Oke. Izin nanya lagi, Kang. Boleh. Silakan. Kalau buat dari bentuk fisik dari kuda pacu dan jenis kuda lainnya, yang ngebedainnya apa? Terus kalau misalnya kita udah terlatih buat nunggang kuda, dari kuda satu ke kuda lainnya harus penyesuaian dulu atau gimana? Mungkin itu. Atur nuhun. Ya, singkat aja Kang. Oke, saya coba jawab dulu ya. Oke, siap. Ini kalau dari ciri fisik kudanya ya, sebenarnya yang saya bisa jelaskan mungkin untuk perlombaan seperti ride equestrian, jumping itu yang pasti dia kuda-kudanya harus tinggi, berbadan besar dan juga tegap gitu ya. Kalau untuk kuda pacu memang lebih kurangnya kalau di Indonesia sendiri kan pakai kuda lokal ya. Jadi cukup dia bisa berlari cepat gitu kan ya. Terus kalau untuk menunggang sebenarnya nggak harus terlatih dulu untuk misalnya kita mau maju tapi kita juga mau jumping ya. Itu nggak harus kok. Yang pasti itu kita gimana chemistry sama kudanya aja, asal kita sudah menguasai teknik-teknik dasarnya, itu pasti semuanya bisa ditunggangi kok. Nah, satu pertanyaan lagi nih, boleh nih? Kang, baik, atur nuhun. Oke.
Kang, izin nanya, kalau misalnya kita mau magang tapi stable yang belum ada kerja sama Pe, bisa nggak Kang? Misalnya Pe bakal buat surat rekomendasi atau bagaimana begitu katanya. Satu lagi ya. Ya, pasti bisa kok. Kita juga nggak, itu kan artinya kemarin kerjasama itu kan yang kita lakukan artinya sudah pernah terjalin dan advantage-nya sudah terasa. Tentu saja kita juga bakal melebar. Kita juga ada rencana membanggang di Ataya Sustainable di Depok. Nah, itu juga bisa tuh jadi acuan kita untuk bisa lebih mengembangkan lagi partnership dan juga tentu saja hubungan-hubungan soal-soal perkudaan. Jadi tentu saja semuanya bisa asal stable-nya menerima aja gitu istilahnya. Oke, baik. Terima kasih Kang. Mungkin untuk sesi tanya jawab udah cukup ya. Selanjutnya mungkin kita sebelum ditutup kita dokumentasi dulu ya. Gimana? Ya boleh, hayu pada on cam dulu atuh. Ayo. Ayo on cam. On cam. Ada waktu nih 2 menit lagi kita. Diingatkan kembali untuk on cam ya. Mangga, Akang Uci Buserosnya bisa on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi. Sebentar aja kok, keburu dimatiin soalnya. Mangga, udah ada yang mau on cam lagi? Yuk semuanya yuk. Sebisa mungkin harus on cam, wajib. Kapan lagi foto sama screenshot? Lagi makan sih. Pak sama moderator bisa tolong didokumentasikan. Operator mungkin ya. Oke. Cek Syifa. Mulai ya. Udah pada siap belum? Yuk, kita mulai. Ya. Ayo mulai. 1, 2, 3. Lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup kali ya. Terima kasih banyak kepada Bu Seros. Ya, penutupan dulu. Yang penting. Oke. Ya, makasih banyak untuk Bu Seros maupun Serpus. Ditunggu pendaftarannya di Pajajaran Equine Unit. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Seros. Ya, jangan lupa jengkol lagi ya, jengkol terus ya. Ajak-ajak yang lain ya. Ini udah